Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agli Ramdan Oktapian dengan NIM 1524181. Di sini saya akan memaparkan studi kasus yang dimana judul kasusnya yaitu Dirtikov ataupun eskalasi privilege pada Linux kernel. Yang jadi latar belakang masalah tersebut adalah jadi Dirtikov itu adalah kerentanan serius yang ditemukan pada kernel Linux yang berdampak pada hampir semua distribusi Linux. Itu termasuk kayak server, desktop, dan perangkat Android. Nama Dirtikov juga berasal dari mekanisme copy on write ya yang disingkat COW yang menjadi celah dalam eksploitasi ini merupakan kerentanan. Ini juga memungkinkan pengguna lokal tanpa hak istimewa atau non-root untuk mendapatkan akses root tersebut atau administrator yang mengancam keamanan sistem secara luas. Kronologi insiden yang saya temukan yaitu seperti kerentanan yang ditemukan oleh Linus Torvalds dan dipublikasikan pada Oktober 2016. Sebenarnya kerentanan tersebut sudah ada sejak lama, tetapi baru diketahui permasalahannya pada Oktober 2016 yang ditemukan oleh Linus Torvalds tersebut. Dan penyerangan dapat menjalankan dua proses secara paralel. Satu, untuk memaksa kernel membebaskan cache memory yang dimana melalui medchips, dan yang lain untuk menulis ke memori read only. Dan karena adanya rest condition, jadi sistem gagal menjaga isolasi memori sehingga penyerangan bisa menulis ke file yang seharusnya tidak bisa diubah begitu. Jadi diantaranya seperti file system atau binary root begitu. Dan ada juga jenis kerentanannya yaitu diantaranya privilege escalation melalui rest condition pada mekanisme copy on write atau COW ini. Dan ini bukan remote exploit, tapi merupakan eksploitasi lokal yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya karena di dalamnya memungkinkan akses root. Ya begitu. Jadi ada juga sistem operasi yang terdampak pada masalah ini. Jadi semua kernel Linux sebelum versi 4.8.3 ini terdampak, termasuk seperti Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, Fedora. Mungkin beberapa hal tersebut terdampak karena memungkinkan yang belum diperbarui. Jadi aplikasi Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, Fedora yang belum diperbarui itu pasti terdampak. Dan ada juga Android versi 6.0 ke bawah yang berbasis Linux kernel lama. Apa saja sih dampak serangannya? Dampak serangan yang memungkinkan yaitu diantaranya penyerangan lokal dapat mengubah file sistem tanpa izin, kemudian mengganti binary root seperti USR, VIN, ataupun password, dan yang lainnya menciptakan backdoor permanen pada sistem. Ada juga sistem menjadi sepenuhnya dikuasai tanpa terdeteksi log audit begitu. Dan sebenarnya ada juga upaya mitigasi atau solusi. Kita bisa memberikan upaya mitigasi ataupun solusi diantaranya satu, update kernel ke versi 4.8.3 ataupun lebih ke versi terbarunya. Yang kedua, gunakan live patching atau canonical live patch untuk Ubuntu dan keypatch untuk Red Hat. Yang ketiga, gunakan app armor atau aplikasi pelindung. Bisa menggunakan juga shell Linux atau monitoring tools untuk mendeteksi akses tak wajar. Yang keempat, kita bisa juga meminimalkan hak akses pengguna dan audit proses yang berjalan. Dan yang terakhir, kita bisa update sistem
Android ke versi paling terbaru. Itu memungkinkan kita bisa meminimalisir ataupun upaya mitigasi atau solusi yang bisa kita dapatkan ataupun bisa kita berikan agar terhindar dari CO tersebut. Dan di sini refleksi yang saya dapatkan yaitu diantaranya Dirtikau itu menunjukkan bahwa bug kecil yang lama diabaikan bisa menjadi ancaman besar jika kita tidak menangani hal tersebut. Jadi penting untuk kita diantaranya menjaga sistem tetap diperbarui, memantau keamanan kernel dan library inti, menerapkan prinsip less privilege, mewaspadai kerentanan lokal. Jadi kita harus mewaspadai kerentanan lokal itu bukan hanya dari serangan luar saja. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.